Alhamdulillah, Al-Wahidul Qahar, Al-Azizul Ghafar, Al-Azizul Ghafar, Al-Mukawwir lil alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul meskipun melalui virtual seperti ini, melakukan kegiatan sharing session dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau ilmu. Salam beserta salawat terlalu kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamina makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus di permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, pertama-tama di sini sebelumnya saya mau sampaikan kepada para peserta di kegiatan ini, sharing session, kita pahami dulu. Di sini bukan berarti saya sebagai pemateri, itu sebagai guru kalian, akan tetapi di sini sharing session, kita bawa lepas saja, maksudnya bawa slow saja, nah. Bukan berarti saya di sini guru atau kalian sebagai murid. Kuadrat kita di sini semua sama, kita sama-sama mahasiswa, sama-sama ingin menuntut ilmu, kita sharing berbagai pengalaman, apa pengalaman saya yang telah saya dapatkan, dan apa adik-adik yang ingin mempertanyakan terkait daripada lembaga kemahasiswaan itu sendiri yang belum didapatkan sampai saat ini. Sebelumnya jelas suara saya? Iya, Jelas. Dika. Oh, jelas tidak? Tema pada hari ini yaitu, sorry saya kurang fasih bahasa Inggris. Secara garis besarnya, kenali lembaga kemahasiswaan dalam menjalankan tugasnya. Baik, lanjut nih. Buka dulu slide pertama. Coba geser slide pertama, slide kedua. Oke. Dari sini pengantar pembahasan saya kembali lagi. Di sini saya akan sampaikan dulu secara makro, bilang sebelum mengenal lembaga kemahasiswaan, kita mesti dulu pahami atau tahu apa yang dimaksud dengan lembaga dan apa yang dimaksud dengan mahasiswa itu sendiri. Seringkali stigma yang hadir pada teman-teman ketika mendapatkan materi-materi ini berulang-ulang kali, itu mungkin ada bentuk kejenuhan atau kebosanan yang hadir dalam pikiran. Akan tetapi, dari sini, bahwa yang paling terpenting ialah kita pahami dulu dasar atau akar itu sendiri sebelum kita naik kepada puncaknya. Langsung saja, di sini saya mengambil beberapa sudut pandang terkait apa itu yang dimaksud dengan lembaga. Yang pertama, lembaga ialah merupakan sebuah sekumpulan aturan mengenai hubungan antar manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ialah lembaga merupakan suatu organisasi yang memiliki hierarki, yang adanya mekanisme administratif dan kewenangan di dalamnya. Dari sini, maka dapat diartikan secara umumnya atau sederhananya, lembaga adalah suatu sistem yang kompleks dan mencakup berbagai hal yang mengandung konsep sosial, psikologi, hukum, dan politik. Dari 4 konsep ini, semua tidak akan terlepas dari lembaga, contohnya sosial. Sosial, bagaimana kita saling berinteraksi, baik itu dari lingkup internal pengurus, psikologi kita memahami bagaimana karakter masing-masing daripada orang yang ada di lembaga itu sendiri, hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Kemudian tidak terlepas juga dari berbagai politik yang akan hadir dari proses-proses yang akan dialami. Kemudian lanjut, itu apa yang dimaksud dengan mahasiswa. Dari sini teman-teman mungkin sudah banyak yang memiliki perspektif pandang terkait daripada mahasiswa itu sendiri. Di sini saya langsung saja deh. Tidak di sini sebelumnya, di sini apa yang saya sampaikan, apa yang saya artikan itu belum tentu semerta-merta bilang benar. Akan tetapi pendapat kalian daripada lembaga atau mahasiswa itu sendiri benar juga.
Di sini saya akan menyampaikan terkait daripada pemahaman saya apa itu lembaga dan apa itu mahasiswa. Lanjut, apa yang dimaksud dengan mahasiswa? Secara umum, mahasiswa adalah individu yang terdaftar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang sedang menikmati keindahan pendidikan selama beberapa waktu yang telah ditentukan, mempunyai hak dan kewajiban atas dirinya sendiri. Lanjut, ganti slide. Nah, mengenali lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas atau kampus. Di sini saya merujuk kepada kampus Queen Alauddin Makassar, yang di mana ada tiga tingkatan lembaga yang di mana itu di tingkat jurusan ada yang namanya HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Yang kedua yaitu di tingkat fakultas ada yang namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disingkat DMAF, dan ada yang di sini ada dua di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Yang pertama ialah eh, DEMA yang bersifat eksekutif dan SEMA yang bersifat legislatif. Singkatan dari SEMA itu sendiri yaitu Senat Mahasiswa. Kemudian di tingkat universitas ada pula DEMA dan ada pula SEMA dan ada pula DEMA dan SEMA-nya. Secara koordinasi, HMJ yang mengakomodir segala aspirasi atau segala aspirasi dari masyarakat dari tiap jurusannya masing-masing yang akan menyampaikannya atau mengadvokasikannya ke tataran DEMA. Kemudian sifatnya SEMA di sini yaitu dalam hal ini menampung segala aspirasi, mengadvokasikannya naik kepada para pimpinan, dan kemudian dia juga yang sifatnya mengontrol lembaga eksekutif, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Lanjut, slide selanjutnya. Dari sini paham tidak kenapa saya pasang slide seperti ini? Sebelumnya saya mau bertanya kepada para peserta. Ada yang mau tanggapi? Anu kayaknya Kak, karena berpikir awam begitu. Masih ada yang lain? Sebelum saya lanjut. Oke, lanjut nih saya. Kenapa saya memasang foto seperti ini, slide seperti ini? Dan di sini sebenarnya ada dua unsur yang berbeda, ada dua objek. Kenapa saya munculkan foto apalagi anak-anak yang sedang bingung ataupun berpikir. Di sini teman-teman ketika melihat foto tersebut, pemikirannya langsung radikal. Radikal yang artinya menjalar, tidak hanya satu pandang saja, entah itu anak ini lucu, siapa nama anak ini, apa yang sedang dilakukan. Nah, kemudian Anda diperhadapkan dengan pertanyaan, mengapa organisasi penting bagi mahasiswa? Nah, di sini apakah pemikiran stigma yang hadir atau cara pandang yang hadir pada diri kalian melihat foto dan dibenturkan dengan pertanyaan itu akan sama atau tidak? Pasti kurang lebih sepertinya mungkin kita agak kaku kalau diperhadapkan sama pertanyaan seperti ini. Sederhananya gimana ya? Sederhananya kita kurang mengelola pikiran secara inovatif, yang dimana hanya selalu berlandaskan dengan apa yang kita lihat, itulah. Kemudian ketika kita ditanya tentang sesuatu hal, itu kadang kita secara tidak langsung kaku akan menanggapinya. Nah, di sini mengapa organisasi penting bagi mahasiswa? Organisasi penting bagi mahasiswa karena organisasi merupakan sebuah wadah atau sarana yang sangat efektif dalam menyalurkan berbagai skill di dalamnya, baik itu untuk kebutuhan eh, masyarakat ataupun finansial mereka yang di masa yang akan datang.
Maksudnya begini, seringkali orang kerap bertanya, bilang, atau malas atau jenuh dalam berorganisasi. Sebenarnya apa sih berorganisasi? Sedikit pendapat saya. Perilaku manusia selalu didasari dari tiga hal sumber utama. Yang pertama keinginan, yang kedua emosi, yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan. Tapi yang sering tertinggal yaitu yang ketiga, yaitu pengetahuan. Banyak keinginan, banyak emosi, keresahan yang terjadi, tetapi pengetahuan kita tentang berbagai hal itu masih kurang. Makanya banyak sekarang sesuatu hal yang dilakukan itu sampai tidak tuntas atau eh, tidak tidak sampai kepada indikator keberhasilan itu sendiri. Hari ini, ketika teman-teman menganggap bahwa organisasi hanya sekedar pengabdian semata kepada seluruh masyarakat ataupun eh, kepada yang lain, itu stigma yang hadir pada diri kalian itu adalah sebenarnya kalau dari saya, minta maaf, sebenarnya itu salah. Mengapa organisasi penting bagi mahasiswa? Yaitu tadi, organisasi sebuah sarana atau wadah yang sangat efisien dan efektif dalam menyalurkan berbagai hal. Anda berorganisasi hari ini itu tidak semerta-merta untuk mengabdikan diri, tapi bagaimana cara kalian mengupgrade diri kalian sendiri, baik itu dari segi kapasitas dan kapabilitas kalian, sehingga finansial kalian itu bisa juga terpenuhi. Orang kerap kali berpikir bahwa hanya sekedar kerja, 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 sampai lupa akan dirinya sendiri. Sedangkan lembaga itu membuat kita bagaimana kita mengupgrade diri kita sendiri, bagaimana kita memperluas relasi, pengetahuan tentang eh, berbagai macam pengetahuan dan lain-lain. Ya sederhananya seperti itu sih. Kemudian lanjut, geser dulu. Nah, di sini komponen organisasi. Apa itu komponen organisasi? Komponen organisasi merupakan sebuah perangkat bagian dari keseluruhan organisasi yang sifatnya dapat berubah dan ada juga yang tidak dapat berubah. Di sini ada 5 komponen utama dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama ideologi, ideologi panutan. Dia sifatnya ada yang mutlak dan ada juga yang tidak bisa berubah. Contohnya, mutlak adalah menjadi sebuah pedoman organisasi dan karakter organisasi tidak boleh hilang. Yang tidak dapat berubah yaitu telah terdefinisi sejak pendirian organisasi itu sendiri. Ibarat ideologi ini adalah sebuah kepercayaan lah, sebuah kepercayaan. Bentuk atau contohnya itu sendiri yang dimana eh, sifatnya seperti tuntutan, filosofi yang terkandung di dalamnya, tata cara pokok berorganisasi yaitu ADART. Kemudian yang kedua ialah visi misi. Dia di sini sifatnya mutlak, tidak berubah. Mutlak dan juga tidak berubah. Mutlak menjadi arah gerak atau tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai visi misi. Kemudian dari visi misi itu sendiri yang dari awal yang akan menghantarkan mereka akan tujuan daripada organisasi itu sendiri akan kemana. Tidak berubah. Telah terdefinisi sejak awal terbentuknya organisasi. Di sini sebenarnya definisi yang kita pahami sekarang itu ada di sini visi misi yang kita pahami sekarang eh, ada yang visi misi eh, yang bisa dibilang kayak legend-legendnya lah organisasi yang angkatan pertama bagaimana mereka membuat visi misi membentuk awal organisasi itu sendiri yang arah geraknya sampai kemana kemudian visi misi dari tiap kepengurusan itu eh, sebenarnya bisa berbeda, tapi esensi dari visi misi dari awal itu sendiri itu tidak terlepas. Bentuk atau contohnya yaitu poin-poin jangka panjang yang menjadi tujuan organisasi secara temurun-temurun. Kemudian lanjut pelaku. Nah, pelaku di sini adalah poin paling penting daripada organisasi. Keberadaannya mutlak, wajib,
adanya SDM untuk beraktivitas. Percuma ada organisasi, sebanyak apapun organisasi, kalau SDM-nya juga tidak ada. Bagaimana cara menjalankan kegiatan ataupun program kerja yang lain untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Di sini juga pelaku selalu berubah-ubah. Maksudnya tidak semerta-merta satu angkatan atau satu kumpulan saja yang akan menjalankan organisasi itu sampai akhir. Karena pada dasarnya setiap masa organisasi adalah terbatas. Begitupun masa kepengurusan anggota organisasi itu sendiri. Kemudian aset organisasi mutlak selalu berubah. Di sini aset mutlak adanya. Beberapa perangkat yang mesti dihadirkan, yang mesti ada dalam organisasi sebagai kelengkapan ataupun aksesoris dalam menjalankan aktivitas itu sendiri. Sorry, lanjut. Bentuk atau contoh. Contohnya seperti yang paling pertama ialah bendera, kemudian sekret, organisasi juga butuh cuan. Bagaimana caranya kita menjalankan berbagai kegiatan kalau tidak punya cuan. Kemudian kitab-kitab atau buku ini yang dimaksud ialah seperti ADRT, pedoman administrasi, dan lain-lain. Kemudian birokrasi dan aturan. Kadangkala teman-teman mungkin akan bertanya, bilang, kenapa ada birokrasi dalam kelembagaan? Hampir semua, kalau yang saya tahu, yang saya dapat informasi, hampir semua kampus, semua kelembagaan tidak akan, maksudnya keterkaitannya dengan birokrasi. Contoh halnya tadi yang saya jelaskan mengenai ADRT. Semua tidak akan terlepas daripada birokrasi yang bukannya juga bilang saling bersinergi ataupun bagaimana, tapi birokrasi juga akan hadir sebagai bentuk legislatif di dalam organisasi itu sendiri, bagaimana mengawal. Tapi perlu kita pahami bahwa birokrasi tidak semerta-merta harus mengatur apa yang menjadi tujuan daripada tujuan atau visi misi organisasi itu sendiri ke depan seperti apa. Contoh penjelasannya yang mutlak ialah birokrasi dan aturan wajib keberadaannya dalam suatu organisasi. Yang kedua, selalu berubah. Hal ini disesuaikan dari masa periode masing-masing. Kemudian yang ketiga, bentuk atau contoh. Contohnya yaitu ADRT, GBHO, struktur organisasi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Sabar dulu. Oke. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang konflik dan manajemen konflik. Definisi konflik. Konflik adalah suatu kondisi di mana satu orang atau lebih mengalami benturan fisik, baik itu fisik maupun non-fisik. Kerap kali konflik itu terjadi di organisasi. Sebentar penjelasannya akan saya sampaikan juga, maksudnya di slide selanjutnya. Saya akan jelaskan berbagai macam konflik yang ada di kelembagaan dan bagaimana manajemen konfliknya. Kemudian, manajemen konflik merupakan sesuatu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan keseimbangan emosional akan mampu memanfaatkan konflik untuk melatih diri menjadi lebih dewasa. Nah, sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai keseimbangan emosi rendah, konflik akan sangat berbahaya. Kemudian lanjut. Nah, di sini konflik yang pertama. Kerap kali terjadi perkelahian, tidak menutup kemungkinan. Atau ada tahu tidak maksud dari foto ini selain daripada berkelahi?
Kalau saya kan lagi apa? Kayaknya berkelahi gitu kak. Iya, Cuman banyak banyak maknanya kak. banyak makna tuh. Iya Nah, kak. ini adalah salah satu contoh konflik yang pertama yang sering terjadi di masa kepengurusan di kelembagaan kemahasiswaan. Sering sih terjadi yang seperti ini. Kemudian konflik yang kedua, tahu tidak apa maksud dari foto ini? Ada yang bisa bersuara? Saling mengejek, Kak. Ada yang lain? Menjelekkan, Masih ada yang lain? saling menjelekkan. Masih ada yang lain? Saling adu mulut. Baik. Sebenarnya tadi itu pernyataan yang kalian sampaikan itu sebenarnya semua sama. Tetapi maksud dari foto yang kedua ini ialah konflik yang kedua ialah seringnya terjadi antara perspektif pandang yang ada yang pro dan ada juga yang kontra terkait dari beberapa tujuan mereka itu sendiri. Padahal pada dasarnya cara pandang mereka yang berbeda tetapi tujuannya sama. Itu seringkali terjadi konflik seperti ini di kepengurusan. Sebelumnya di sini saya sampaikan slide tentang gambar itu supaya membuka pemikiran teman-teman bagaimana lagi bisa berimajinasi atau berpikir, mengeksplor pikiran kalian supaya lebih terbuka. Kemudian lanjut, konflik yang ketiga ialah ada yang tahu ini sedang apa? Perang kak. Perang. Tawuran. Di penghujung, bukannya sih di penghujung, tapi Teguran. biasanya konflik yang paling parah yang terjadi, banyaknya yang terjadi yaitu antara sekat-sekat sehingga antara satu sama lain tidak ada yang ingin mengalah ataupun bagaimana. Ya, tidak. Sehingga terjadi banyaknya seperti ini yang paling parahnya sampai perkelahian. Kemudian akhir dari penghujung daripada konflik itu sendiri, lanjut slide-nya. Dampak akhir konflik tak terselesaikan yaitu saling meninggalkan. Kerap kali sering terjadi seperti ini, saling meninggalkan. Yang satu ngotot dengan prinsipnya, yang satu ngotot juga dengan prinsipnya, sampai terjadi beberapa benturan, meninggalkan. Akhirnya yang terbengkalai ialah lembaga. Di sini juga saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya orang berhak membenci kesalahan orang lain tanpa perlu membenci orang yang salah. Dari kelembagaan di sini, teman-teman boleh kontra dengan pendapat dengan siapa, akan tetapi jangan pernah tinggalkan lembaga itu sendiri, karena aset yang sangat berharga untuk dikembangkan yaitu adalah lembaga untuk menjamin regenerasi kader-kader ke depan seperti ke depannya. Kemudian lanjut. Di sini manajemen konflik. Tadi kan waktu di slide sebelumnya, waktu kita masuk pembahasan tentang konflik dan manajemen konflik, bahwasanya konflik itu bisa berdampak baik bagi orang-orang yang mempunyai emosional yang sangat rendah, akan menjadikan dirinya dewasa, menjadikan pembelajaran bagi dirinya terkait dari beberapa masalah yang didapatkan, kemudian diselesaikan secara baik. Akan tetapi mereka yang tidak mempunyai emosi yang rendah akan menjadikan konflik itu sangat berbahaya. Dari manajemen konflik ialah bagaimana kita cara menyelesaikan berbagai konflik dalam organisasi. Menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Kita melakukan musyawarah atau rapat secara bersama, melakukan
menyampaikan pandangan-pandangan, masukan-masukan kita, menyatukannya kembali sehingga diputuskan secara mufakat. Itu untuk menghindari berbagai macam konflik. Terjadi beberapa benturan, lantas didiamkan saja, itu akan sangat berbahaya. Kemudian lanjut. Penanganan penguatan organisasi. Yang paling pertama, teman-teman kembali lagi harus memikirkan dasar atau aturan sejarah organisasi. Segera di awal kepengurusan, pahami dulu bilang sebenarnya organisasi ini mempunyai makna dasar seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Maka penting itu sebenarnya pengurus memegang baik itu soft file atau hard filenya, draft terkait daripada aturan-aturan yang ada di tiap lembaga itu sendiri, supaya kalian paham, tidak keluar daripada jalur itu sendiri. Itu penguatan organisasi yang pertama. Kemudian penguatan organisasi yang kedua ialah lanjut. Penguatan organisasi kedua lebih ke rohani. Selalu mendoakan satu sama lain dan organisasi itu sendiri untuk melembutkan hati diri sendiri dan meningkatkan kasih sayang kepada sesama pengurus. Dalam pengurus juga kita harus saling mendoakan, tidak boleh saling menjelek-jelekan satu sama lain. Harus saling percaya. Itu adalah penguatan organisasi yang secara kerohanian. Kemudian lanjut, penguatan organisasi yang ketiga, yaitu tetap kerja keras dan pantang menyerah. Hidup ini keras kawan, tidak kerja keras tidak bisa makan. Berbagai macam benturan yang hari ini dihadirkan dengan masa-masa yang sekarang, contohnya pandemi COVID, teman-teman itu harus banyak lebih berpikir, menguras tenaga, menguras pikiran, bagaimana cara esensi daripada lembaga itu sendiri, entitas atau wujud dari lembaga itu sendiri tidak pudar, atau esensinya tidak hilang daripada itu sendiri. Karena setiap masa, setiap periode akan mendapatkan tantangan yang lebih berat. Maka daripada itu pengurus harus siap sedia dalam menjalankan roda organisasi. Kemudian lanjut. Di sini hal yang paling penting yaitu penguatan organisasi yang keempat, yaitu teamwork atau kerjasama tim. Di sini tidak semerta-merta bahwa kepala dari lembaga itu sendiri dia yang harus tanggung ataupun apa itu semua. Akan tetapi dia juga butuh beberapa anggota, makanya hadir secara terstruktur, baik itu mulai dari bendaharanya, sekretarisnya, kabit-kabit dalam menjalankan tujuan yang akan tujuannya itu sendiri, yang representasinya akan diwujudkan dalam program kerja. Itu semuanya butuh kerja tim dan tidak gampang untuk melakukan kerja tim. Ada satu pertanyaan yang saya mau lontarkan kepada teman-teman peserta. Apa bedanya kerjasama dengan sama-sama bekerja? Apa bedanya kerjasama dengan sama-sama bekerja? 2 kata lah jawabannya. Ada yang bisa? Ada peserta yang bisa tanggapi pertanyaan saya? Apa bedanya kerjasama dan sama-sama bekerja? 2 kata jawabannya. Ada? Sama kayaknya Kak. Cuman maknanya kerjasama dan sama-sama kerja. Serius? Saya terima aja pernyataannya semua. Apa jawabannya? Terkait daripada kerjasama dan sama-sama bekerja. 2 kata aja jawabannya.
Menurut saya ada perbedaannya dikit. Apa itu coba? Kan kerjasama berarti di mana dua orang atau lebih melakukan suatu pekerjaan bersama-sama hingga selesai. Kalau sama-sama bekerja, belum tentu mereka menyelesaikan satu masalah berdua atau bertiga dan lebih, tapi mungkin bisa kerja sendiri-sendiri asalkan sama-sama kerja. Di situ perbedaannya. Tapi jawabannya dua kata, jawabannya saya minta. Kira-kira apa? Oh, dua kata. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya kerjasama dan sama-sama bekerja? Dua kata untuk jawabannya. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah, serius. Saya Kak, Apa itu? kalau kerja sama tim itu solidaritas. Kalau sama-sama kerja itu individu, sendiri-sendiri. Dua kata yang ku minta. Astagfirullah. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya kerjasama dan sama-sama bekerja? Ya, 10 detik. Melayang nanti hadiah aku ya. Ada? Apa bedanya kerjasama dengan sama-sama bekerja? Enggak ada yang bisa jawab. Saya jawab nih, Pak. Perbedaannya kerjasama dengan sama-sama bekerja yaitu tanggung jawab. Tidak semua sama-sama bekerja yang tadi sudah dijelaskan sama cewek, hampir sih dapat. Tapi itu penjelasannya yang dia sampaikan. Tidak semua sama-sama bekerja orang mempunyai tanggung jawab. Tetapi ketika kita bekerja sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Pengalaman saya dalam berorganisasi, hasil daripada analisa itu sendiri, bukannya menyinggung ataupun apa. Saya cuma sampaikan beberapa pengalaman yang kerap kali yang saya analisa dari berbagai organisasi, baik itu internal maupun eksternal organisasi yang ada di dalam kampus dan di luar kampus. Itu tidak semua pengurus kelembagaannya bisa peduli bisa peduli dengan lembaganya itu sendiri. Malahan maksimalnya itu mereka yang betul-betul peduli dengan lembaganya bisa dihitung persen, bisa sampai 20% maksimalnya sebanyak itu. Selebihnya mereka akan sama-sama bekerja. Maka itu penting dari teman-teman sekalian, paham dulu mengenai teamwork, bagaimana itu tadi beberapa konsep yang ada di kelembagaan, baik itu daripada konsep sosial, konsep psikologi. Dari sini kepala lembaga juga harus paham karakter daripada baik daripada pengurusnya itu sendiri maupun masyarakatnya. Apa yang hari ini terjadi permasalahan di lingkup internal pengurus, entah itu dari kontranya, perspektif pandang mereka terkait daripada tujuan, apa yang terjadi permasalahan pada masyarakatnya yang mesti dibenahi. Nah, itu semua yang harus kita optimalkan kembali. Nah, kemudian selanjutnya slide terakhir kayaknya. Nah, sekian dan terima kasih. Ada yang bisa tangkap lagi? Kenapa saya pasang foto seperti ini di penutup akhir slide? Lihat dirimu sendiri. Apa? Bercermin. Nah, betul. Atas diri kita sendiri. Dirinya sendiri. Mengetahui diri sendiri. Bercermin kepada diri sendiri, maksudnya hari ini apa yang kalian sudah alami, apa yang kalian sudah lakukan, itu kembalikan kepada diri kalian. Banyaknya terjadi permasalahan, mesti kalian introspeksi diri sendiri. Setiap melakukan sesuatu hal, kembali lagi introspeksi diri sendiri. Tidak semerta-merta momen yang kalian lakukan itu terus menerus akan membenarkan kalian, entah itu karena kalian memiliki pengetahuan di atas rata-rata ataupun berbagainya lah.
sedikit kata motivasi. Menjadi manusia memanglah sebuah takdir, tapi untuk menjaga sifat kemanusiaan adalah pilihan kita. Ilmu pengetahuan tidak menjadikan kalian sebagai seorang kaisar atau seorang raja, akan tetapi ilmu pengetahuan menjadikan kalian sebagai sosok yang sadar akan lingkungan. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihat apa yang dia katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan seputar sharing session kita hari ini, silakan raise hand atau bertanya secara langsung dengan mengaktifkan kameranya. Bisa juga melalui kolom chat. Kami persilahkan untuk 3 penanya. Bagaimana untuk peserta? Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh saya Bu moderator? Ketimpunan. Iya Kak, silakan Kak. Cuma nggak bisa aktif kamera ini Bu moderator. Nggak apa juga. Oke. Ya pertanyaan, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke pemateri. Kan judulnya ini kenali lembaga, identitas lembaga dalam menjalankan tugasnya. Jadi pertanyaan sederhanaku itu, apakah lembaga itu masih bisa dikatakan lembaga kalau misalnya setiap tugas dan kewajibannya atau program-program kerjanya itu tidak jalan karena sesuatu hal tertentu, seperti contohnya COVID. Nah, apakah itu masih bisa dikatakan lembaga atau tidak? Sederhana aja Kak, cuman mengganjal di pikiran. Oke. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin bisa langsung dijawab saja Kak. Oh. Baik, pertanyaan dari Pak Ketua Himpunan. Itu tadi langsung apa tadi pertanyaannya? Agak panjang. Apakah lembaga itu bisa dikatakan lembaga apabila beberapa kayak progres gitu yang kurang optimal dijalankan, Dik? Iya Kak. Sebenarnya masih bisa dikatakan lembaga. Mengapa bisa dikatakan lembaga? Karena mereka mempunyai masih ada beberapa komponen di dalamnya, baik itu daripada struktur SDM-nya itu sendiri, tapi yang terkendala daripada hal itu bagaimana mereka cara menjalankan program kerja. Makanya di kelembagaan itu tadi sempat saya jelaskan ada beberapa aturan yang setiap saat bisa berubah. Contohnya pada momen pendidikan yang dilakukan secara offline dan momen pendidikan yang dilakukan secara online pada hari ini itu sangat berbeda jauh signifikannya, maksudnya drastis sekali, sangat berbeda. Makanya di aturan kelembagaan mesti dibahas kembali, dimusyawarahkan kembali dan mengeluarkan keputusan yang mufakat. Bagaimana kita menjalankan program kerja dan lain-lain itu secara menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Akan tetapi kalau aturannya masih merujuk kepada apalagi aturan-aturan sebelumnya belum diperbaharui dengan kondisi yang sekarang, itu sebenarnya hanya esensinya sih yang kurang kalau menurut saya. Esensinya mungkin seperti itu kita. Ya ada sedikit lah Kak. Gambaran mengenai jawabannya tadi. Ada ilmu sedikit yang bisa saya petik di dalam itu. Siap. Masih banyak.
Iya, siapa tahu teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya. Ini momen sharing session, maksudnya pengalaman apa yang saya punya pengalaman itu bisa saya sampaikan. Nah, sebenarnya pengalaman itu sifatnya subjektif. Maksudnya subjektif. Pengalaman saya yang saya salurkan hari ini, yang saya sampaikan kepada para teman-teman, itu bisa digunakan sama teman-teman. Tapi tergantung ketika teman-teman menggunakan pengalaman saya di lapangannya nanti seperti apa. Apakah memiliki perkembangan, memiliki penurunan, atau stuck di situ saja. Kata Albert Einstein, informasi bukanlah sebuah pengetahuan, tetapi pengalaman ialah sebuah pengetahuan. Baik, lanjut nih sesi pertanyaan. Masih ada yang ingin bertanya? Untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan peserta yang lain. Jangan sampai pas lihat slide terakhir waktu kucing bercermin, tiba-tiba semua introspeksi diri sendiri. Sampai-sampai bingung mau bertanya seperti apa. Tidak, serius, bertanya saja. Selagi saya masih mampu menjawabnya, kenapa tidak? Biasa malu-malu itu Kak bertanya. Oh, ada tadi chat. Ini ada Kak dari Asrul Hidayat. Bagaimana Kak cara kita agar bisa saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja? Terus, misal anggota dalam organisasi sulit untuk diatur, padahal sudah didiskusikan. Harus juga tahu ini pertanyaannya. Bisa dibacakan ulang? Bagaimana Kak cara kita agar bisa saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja? Terus, misal anggota dalam organisasi sulit untuk diatur, padahal sudah sebelumnya. Kata suara enggak? Baik, langsung saya jawab, Dik. Sudah jelas Kak pertanyaan? Baik, langsung saja. Sebenarnya bagaimana kita meramu sedemikian rupa atau mengakomodir teman-teman pengurus untuk bisa bekerja sama, akan tetapi tidak dengan sama-sama bekerja. Yang pertama, sebenarnya itu semua berawal dari niatan awal, kesadaran pada diri mereka sendiri, tupoksi dari diri sendiri, jabatan apa yang, maksudnya jabatan mereka yang pegang, bahwa sesungguhnya saya ini adalah pengurus. Tidak semerta-merta bahwa yang saya beratkan itu hanya kepada para petinggi atau para presidium sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara ketika telah tuntas di wilayah niatan awal, telah sadar, nah, kemudian mesti terus dimusyawarahkan bersama, menerima masukan. Contohnya ada beberapa program kerja yang ingin disampaikan, kita rapatkan dulu, kita satukan pandang terkait daripada itu. Kemudian bagaimana caranya kita menjalankan sama-sama, pembagian tupoksi kerjanya juga pada saat penggarapan kegiatan seperti ini. Nah, Anda diberikan tanggung jawab entah itu kelola perlengkapan dan lain-lain sebagainya. Sederhananya seperti itu. Kalau belum jelas, sudah jelas atau belum? Untuk Saudara Asrul Hidayat, apakah pertanyaannya sudah jelas? Jawaban yang diberikan sudah jelas? Bagaimana? Sudah lumayan jelas nih, Kak. Intinya dari pertanyaan itu tadi, memulai dari niatan, kemudian dimusyawarahkan secara bersama, satukan perspektif pandang untuk mencapai tujuan, kemudian pembagian tupoksi kerja. Baik, mungkin bisa kami kasih kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan?
Bagaimana peserta yang lain, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ini Kak dari Putra, kenapa dalam organisasi harus ada politik Kak? Dan bagaimana pola politik organisasi kemahasiswaan hari ini menurut pandangan Kakak, khususnya di lingkup UIN? Pertanyaan kenapa dalam organisasi harus ada politik? Kalau menurut pandanganku, selama ini, sejauh ini, bagaimana saya mengamati atau menganalisa kenapa politik itu mesti ada di dalam lembaga. Sebenarnya untuk mencegah politik dari lingkup eksternal sih yang masuk ke dalam lembaga. Karena, ada orang yang bilang buta yang paling parah itu bukan buta di mata, tapi buta akan karena politik. Untuk menjaga tujuan atau visi misi lembaga itu sendiri. Jujurnya sebenarnya saya juga sendiri tidak suka dengan politik, jujur. Tidak suka dengan politik, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus paham juga tentang politik, bagaimana lembaga yang kita jaga, lembaga yang kita rawat tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu itu baik individu ataupun organisasi ataupun apa. Terus pandangan saya hari ini tentang lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkup UIN. Banyak sih sekarang. Bukan di pertanyaan menjebak, ini yang terakhir pandanganku untuk khusus di lingkup UIN. Pandanganku tuh terkait daripada lembaga, maksudnya politiknya itu cocok Mika. Pola politik organisasi hari ini menurut pandangan kakak khusus di lingkup UIN. Politik kalau dari saya sendiri gimana deh cara menyampaikannya? Miris sih. Kalau yang saya lihat hari ini kampus kayak ibarat saling menjaga satu sama lain. Para pimpinan yang di atas itu menjaga bagaimana para mahasiswanya itu sendiri tidak terlalu berkuar-kuar ataupun bagaimana untuk tetap menjaga. Ada beberapa yang mesti mereka jaga. Nah, kemudian muncullah bahasa halusnya sih sinergitas. Sebenarnya sinergitas itu untuk birokrasi boleh ada, tapi tidak boleh kelewatan. Yang mesti dipegang oleh para mahasiswa, makanya penting itu sebenarnya nalar kritis yang hadir pada diri kalian. Bagaimana membentuk nalar kritis dalam menanggapi berbagai hal, apakah semua yang dilakukan oleh para pimpinan kepada lembaganya itu sendiri, itu tidak akan mencederai mereka ke depan, atau sebaliknya, atau mereka yang akan diuntungkan. Contohnya birokrasi yang akan diuntungkan. Banyak sih, sebenarnya besar sekali banyak sekali, agak susah dijelaskan kalau politiknya UIN sekarang yang ada di lingkup kemahasiswaan terkait daripada birokrasi dan mahasiswa. Ideologi itu bisa dibilang sebagai aset berharga. Idealis itu bisa dibilang sebagai aset berharganya mahasiswa. Tapi idealis itu secukupnya saja. Paham dulu sampai di mana kita perlu idealis, apa yang tidak mesti dicederai. Kalau untuk dari para mahasiswa kepimpinan itu kalian harus idealis, tapi kalau untuk para
mahasiswa, contohnya kayak pengurus kepada masyarakatnya, kalian harus betul-betul melayani karena kalian itu bagian dari penyambung lidah. Banyak sih sekarang birokrasi yang mengatasnamakan tentang sinergitas, tapi pada akhirnya banyak kepentingan mereka yang bakalan tercapai, sehingga bentuk daripada kasih sayang mereka bisa jadi sebagai bentuk bungkaman yang secara halus, kurang lebih seperti itu. Bagaimana tadi Saudara Putra atas jawabannya? Baik Kak, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup. Yap. Terima kasih kepada peserta atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Berhubung terbatasnya waktu dan mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, tetapi kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum itu kami persilahkan untuk peserta yang lain mengisi kuesioner yang ada pada kolom chat sebagai bahan evaluasi bagi kami. Silahkan diisi untuk kuesioner yang telah kami kirim di bagian kolom chat. Selanjutnya itu TBK penyerahan sertifikat dan tanda terima kasih sebagai pemateri di sharing session kali ini. Bagaimana caranya? Sertifikatnya itu mungkin bisa di-share. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sharing session kita pada sore hari ini. Terakhir, kita tutup sharing session hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Pamit semua. Terima kasih Kak. Iya, Kak.